Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, di video kemarin ya, saya sudah dengungkan bahwasanya saya akan open posisi di area sekitar 51.500 di dalam cuplikan video ini. Dan di dalam ini saya deklarasikan saya akan mengambil open posisi long ya. Saya akan mengambil open posisi long sekitar 10.000 Bitcoin dengan menggunakan leverage 25 kali lipat, nggak apa-apa. Saya akan ambil open posisi long, udah saya pencet order successful, masih open order. Saya mengambil open posisi long di area sekitar 51.500 dan akan men-take profitnya di sekitar area 51.950. Dan memang saya di situ akan close di area 51.950 dan silahkan kalian lihat sendiri sekarang harga bahkan terbang hingga ke 57.000. Saya profit lagi. Oke, beberapa hari ini memang Bitcoin ini sedang fluktuatifnya memang sangat parah ya. Bahkan ini juga saya cukup profit di area sekitar ini ya. Saya profit 230% atau sekitar $929. Tapi sayangnya saya pakai margin kecil sekitar $400. Coba marginnya $3.000 ini udah lumayan seger ini ya. Ini akan saya take profit aja lah ya. Kalau saya pencet close. Ini masuk ke open order ya. Cerberus juga jackpot ya. Ini langsung hari ini profit 20% ya. Cerberus profit 20% dari total margin saya $2.000. Ini saya mendapatkan 414 itu sekitar 6 juta rupiah. Oke. Saya kemarin salah pencet. Biasanya saya pencet $3.000 ya. Ini kepencet $2.000. Kemarin ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Lumayan sekitar $414. Oke, langsung saja ke dalam inti videonya. Bitcoin akan kemana lagi nih sekitar sekarang ya, karena harga 56.180 ya, bolak-balik di area 56.000. Mari kita coba cek CoinGlass. Kenapa sekali lagi, Bang, kenapa lu nggak cek kayak ini? Kalau misalkan lu cek pakai analytical ya, udah ngaco ini guys, udah ngaco, oke? Udah benar-benar ngaco. Wih, udah failed. Ini trade historinya. Tetap ya nggak bisa ini ya, nggak bisa langsung ini di close satu persatu dulu. Ini kalau kalian cek pakai analytical udah nggak nyambung banget ya. Langsung coba kita cek CoinGlass. Pertama kali seperti biasa saya pakai liquidation ya, liquidation yang sekarang Bitcoin mendominasi ya. Bitcoin mendominasi. Kalau bagi yang nggak tahu, semakin besar gambar di sini itu berarti semakin besar dominasinya, oke? Seperti yang kalian lihat bahwasanya hari ini di dalam liquidation chart ini shortnya ke liquid parah ya, sekitar 176 juta dolar, oke? Dan hari ini sekitar 91 juta dolar berbanding terbalik dengan long. Seperti yang kemarin saya bilang bahwasanya tidak ada order book di dalam shell ya, shell shortnya nggak ada order book nih. Kalau misalnya kita cek datanya nih, kita cek data di dalam order booknya sudah berubah guys, sudah berubah. Kalau kemarin ini bentuknya mirip-mirip horizontal gitu ya, jadi gampang banget ke dump. Mari kita coba cek
sekarang ke area 60.400, tapi cukup tinggi nih guys ya, cukup tinggi. Ini saya mungkin ada ragu nih kalau ke 65.000 ya. Di area 60.000 ini perhatikan, area 60.000 hingga 65.000 tidak ada wall sama sekali. Jadi kalau nanti tembus 60.000, misalkan malam ini tembus 60.000, kalian langsung open long aja. Karena apa? Kalau dia udah tembus 60.000, ini udah pasti ke 65.000 karena nggak ada tembok sama sekali ya, nggak ada wall sama sekali, nggak ada wall short sama sekali. Kita coba perinci dengan menggunakan short. Benar ya, ini di area 60.000 ini temboknya tipis-tipis hingga ke 65.000, bahkan di daerah 67.000. Ini kalau langsung disikat sama cukong-cukong ya, kayak MicroStrategy, BlackRock dan lain sebagainya, ini udah gila banget sini. Ini masih cenderung pump nggak sih ya? Pump ini ya. Masih cenderung pump ini. Cuma karena memang temboknya ini udah rada-rada serem di area 56.000 hingga 59.100, ini mungkin akan dikoreksi, kayaknya akan koreksi ya. Akan koreksi guys. Oke, kalau kalian nanya saya akan open posisi apa? Saya akan open posisi short ini ya guys. Saya akan ambil open posisi short dengan $30.000. Sell short ya. Order successful. Menggunakan leverage 25 kali lipat dengan kuantiti sekian ya. Margin saya $1.200. Kuantitinya 30 ribuan ya. Jadi marginnya saya open posisi sekitar $1.200. $30.000 itu apa bang? Setelah dikali leverage. Ini akan nanti saya akan margin variasikan ya menjadi leverage 5 dan leverage 10. Nah, kalau kalian nanya kenapa mainnya di Wellcoin ya, karena dia punya margin variasi, apalagi ya rasanya. Nanya mulu kalian. Oke, di slide itu kita coba bahas tentang MicroStrategy. Borong Bitcoin, oke. Nih katanya MicroStrategy kembali borong Bitcoin senilai 9,4 triliun katanya ya. Jelang Bitcoin halving, MicroStrategy borong Bitcoin senilai 9,4 triliun. Oke. Ini silakan kalian baca-baca. Saya coba terangkan satu hal supaya kalian begitu paham semua. Oke. Yang pertama yang harus kalian pahami adalah pada saat berita ini terjadi, itu MicroStrategy itu udah borong duluan di harga bawah. Jadi kalau misalkan lu bilang bahwasanya nih ya, asumsi 9,4 triliun itu gara-gara MicroStrategy itu borong, itu enggak sama sekali ya. Enggak sama sekali. Masa sekelas MicroStrategy memakai instant buy? Enggak begitu juga boy, nggak mungkin. Mereka itu akumulasi di bawah. Setelah mereka akumulasi di bawah, maksudnya bagaimana bang nih contoh ya? Contoh, misalkan pada saat kemarin nih, harga di area sekitar 52.000, mereka akumulasi terus tuh pakai instant pending, pakai pending buy begitu seterusnya. Nah nanti kalau udah terkumpul sampai 9,4 triliun, baru mereka mendengungkan dengan memamerkan 9,4 triliunnya itu, Jadi nggak mungkin. Pertama kali yang harus kalian pahami bahwasanya pada saat berita ini didengungkan, MicroStrategy itu udah borong duluan, bukan borong instant buy ya, tapi pending rata-rata karena akumulasi. Sekelas cukong itu nggak mungkin, atau sekelas pause seperti MicroStrategy nggak mungkin dia tiba-tiba instant buy, pasti pending, pasti akumulasi di area sekitar 50.000. Jadi dengan didengungkan berita ini, maka semua orang akan FOMO seperti itu ya. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami, didengungkan berita ini bukan semata-mata Bitcoin naik gara-gara MicroStrategy, enggak. Tapi secara fundamental mungkin iya. Tapi kalau misalnya kalian bilang, bang, apakah Bitcoin ini naik 56.000 ini gara-gara MicroStrategy? Duitnya bukan. Kalau gara-gara MicroStrategy, iya efeknya. Tapi kalau duitnya bukan. Ini bukan karena MicroStrategy instant buy, tapi memang mereka udah akumulasi seperti itu ya. Lalu yang kedua, tahukah kalian bahwasanya ya, cukup dan pos itu nggak sebego lo kali ya, nggak sebego lo. Apa bisa lu punya Bitcoin, satu Bitcoin udah pamer dan sebagainya. Mereka itu justru kebalikan. Pada saat berita ini didengungkan, biasanya mereka akan cenderung untuk menginstan sell orang-orang yang terkena FOMO. Begitu memang kebalikannya. Kenapa? Ya semua itu memakan atau dimakan. Pertama yang harus lu pahami tadi ya, kalau didengungkan berita ini berarti memang udah borong. Lalu yang kedua, biasanya berita ini didengungkan untuk kebalikannya mereka. Mereka sudah jual seperti itu. Karena memang yang nggak tahu, MicroStrategy kemarin itu mengalami likuidasi di area 23.000, oke? Bahasa-bahasa orang goblok yang kadang-kadang tolol sok tahu kayak gitu. Terus banyak yang bilang kemarin, gue bilang XRP harga ratusan ribu, ATH-nya aja $3. Lu yang kurang belajar bro, itu mengkonfirmasi kegoblokan lu. ATH itu apa sih? Coba lu belajar lagi. ATH itu bukan harga tertinggi. Sekali lagi ya, ATH bukan harga tertinggi. Dan ATH itu mencakup semua rata-rata exchange dan market. Dan pada saat itu XRP itu memang ratusan ribu di dalam Indodax kayak gitu kan. Bukan $3 cuma 45.000, lebih dari 45.000 intinya ya. Lebih dari 45.000. Jadi ATH itu bukan harga tertinggi. Jadi belajar lagi. Seperti
sekarang deh, lu cari MicroStrategy Liquid, gak bakal ada, karena udah dihapus. Ya, coba ya, gue cari ya, MicroStrategy Liquid. Nah, lihat, gak bakal ada kan? Gak bakal ada, bos. Gak bakal ada. Padahal pada saat crash di Bitcoin di area lower years, pada saat itu ya, di area 28.000, 30.000, itu mereka MicroStrategy itu liquid di area 22.000. Dan ternyata BlackRock atau musuh-musuh MicroStrategy lainnya itu mengcrashkan Bitcoin hingga di area 16.000, 17.000 pada saat itu. Nah, lu mana tahu kayak gitu ya? Lu kan cuma tahu tentang Bitcoin atau berita-berita yang ada di dalam teori di atas kertas. Kejadian-kejadian di dalam dunia ini banyak yang dihapuskan, asal lu tahu aja. Yang tahu ya cuma orang-orang yang mengalaminya saja. Yang tahu ya cuma orang-orang yang benar-benar mengikuti pada saat kejadian itu, pada saat action itu, pada saat drama itu. Jadi kalau lu nggak tahu dan kalau lu cuma ngandelin kertas atau Google itu bisa dibeli, bos ya. Ya seperti yang gue bilang, MicroStrategy Liquid aja nggak ditulis pada saat itu. Padahal pada saat itu MicroStrategy itu liquid berapa puluh juta dolar pada saat itu ya. Pokoknya lebih dari 3 triliun pada saat itu seingat saya ya. Liquid di area sekitar 22.000. Bitcoin di-crashkan. Kenapa bisa di-crashkan MicroStrategy padahal itu udah keren? Ya memang kayak begitu. Bitcoin itu memakan atau dimakan. Ya bagaimana BlackRock atau bagaimana musuh-musuh yang lainnya itu bisa mendapatkan uang kalau mereka tidak memakan umpan yang besar seperti MicroStrategy dan beberapa whales lainnya kayak gitu. Ya udah, saling makan-makan aja. Kita sebagai trader juga nurut-nurut aja, nggak usah terlalu berlebihan kayak gitu ya. Sekali lagi, tidak semua berita ada di dalam Google dan tidak semua data di Google itu konkret. Kenapa? Semuanya kadang-kadang itu bisa dihapus ya. Semuanya itu bisa dihapus, jejak digital itu bisa dihapus. Karena yang seperti kalian tahu, cuma orang yang mengalaminya saja yang masih ingat ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian nanya kesimpulan video ini apa, Bang, hati-hati. Kalau ada berita MicroStrategy borong, itu biasanya akan crash. Kalau lu tanya, Bang, Bitcoin jadi crash nggak? Saya tetap yakin jadi ya. Di dalam Bitcoin halving yang kurang lebih sekitar 50 hari ya, Bitcoin halving berarti sekitar habis lebaran ya. Habis lebaran, dekat-dekat habis lebaran. Wah, ditambah Bitcoin halving menurut saya akan crash menurut saya ya. Perspektif saya. Terserah lu mau percaya atau enggak, oke? Dan di dalam inti video ini juga saya open posisi short 2. Ini berubah, guys. Berubah ya ini. Ini temboknya makin tebal ya. Jadi ini bisa jadi makin oke. Memang akan koreksi dulu terlebih dulu. Kalau misalnya lu nanya, lu take profit di area berapa? Gue nggak terlalu muluk-muluk ya, guys. Gue nggak terlalu muluk-muluk. Gue kayaknya take profit di area 56 ribuan aja lah. Leverage 25 kali lipat udah gede. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Kalau lu nggak mau ribet, ikutan Cerberus saja. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.